Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio, di sini akan menjelaskan terkait tugas kami yaitu analisis abnormal return terhadap peristiwa melemahnya rupiah pada 19 Maret 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadila Firansyah. NIM saya 51181111154. Di sini saya akan memberitahu latar belakang penelitiannya. Pertama ada rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh peristiwa melemahnya rupiah pada 19 Maret 2020 terhadap kemungkinan terjadinya abnormal return dalam bursa efek Indonesia. Dan yang kedua, apakah terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa melemahnya rupiah pada 19 Maret 2020? Dan di sini ada maksud dan tujuannya. Yang pertama tuh memperoleh gambaran tentang peristiwa melemahnya rupiah pada 19 Maret 2020 abnormal return dalam bursa efek Indonesia. Dan yang kedua, mengetahui ada atau tidaknya perbedaan abnormal return antara sebelum dan sesudah peristiwa melemahnya rupiah pada 19 Maret 2020. Dan selanjutnya ada event study. Dan menurut McKinley di 1957, event study adalah metodologi penelitian dengan data pasar keuangan yang digunakan untuk mengukur dampak suatu event secara spesifik terhadap nilai perusahaan yang tercermin dalam volume transaksi dan harga saham. Itu jenis studi peristiwa. Nah, peristiwa yang menjadi fokus penelitian dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama itu ada studi peristiwa cluster. Nah, studi peristiwa cluster ini atau kelompok mempelajari respons pasar terhadap peristiwa yang diumumkan secara terbuka, yang terjadi pada waktu yang sama dan berdampak pada sekelompok perusahaan. Dan selanjutnya ada studi peristiwa konvensional. Nah, itu respon pasar terhadap peristiwa yang seringkali terjadi dan diumumkan secara terbuka oleh emiten di pasar modal. Selanjutnya ada studi peristiwa tak terduga. Itu studi ini mempelajari respons pasar terhadap suatu peristiwa yang tidak terduga atau yang bisa disebut unanticipated event. Dan selanjutnya ada studi peristiwa berurutan atau sequential events. Itu studi peristiwa berurutan juga merupakan varian dan studi peristiwa cluster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Renda Sardi dengan NIM 511161152. Kali ini saya akan membahas tentang materi mengenai MATLID dan juga profil perusahaan. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian analisis deskriptif dengan event study. Metode pengumpulan datanya adalah data sekunder dalam bentuk data kuantitatif yang diambil pada website www.investing.com yang dapat diakses secara langsung melalui media internet. Harga penentuan saham harian closing price selama periode window dari 5 hari sebelum dan 7 hari sesudah peristiwa dari tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan 27 Maret 2020. Dan untuk periode estimasi selama 50 hari dari tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 11 Maret 2020. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang ada dalam Bursa Efek Indonesia. Untuk sampel adalah perusahaan-perusahaan yang termasuk subsektor bank. Penelitian sampel dalam penelitian ini didasarkan pada teknik pengambilan sampel yang bersifat purposive sampling, yaitu penelitian menentukan sendiri sampel yang diambil karena pertimbangan tertentu. Penelitian ini memilih 3 perusahaan berdasarkan 1. Perusahaan yang terdaftar dalam LQ45 karena perusahaan ini merupakan perusahaan yang tingkat pergerakan sahamnya paling cepat setiap harinya. Yang kedua, penelitian ini dapat menemukan informasi yang diperlukan. Dan yang ketiga, 10 saham yang memberikan performance terbaik. 3 contoh sektor perusahaan perbankan. Perusahaan pertama, PT Bank Sentral Asia Tbk dengan kode saham BBCA. Dan perusahaan yang kedua, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dengan kode saham BBRI. Dan perusahaan ketiga, PT Bank Mandiri Persero Tbk dengan kode bank BMRI.
Teknik analisis data. Pengujian hipotesis menggunakan uji one sample t-test dan paired sample t-test. Sebelum pengujian hipotesis, data dianalisis dengan menggunakan uji normalitas untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian hipotesis menggunakan one sample t-test dan periode sample t-test apabila data terdistribusi normal. Hipotesis statistika dalam penelitian ini yaitu HO mu sama dengan 0, tidak terdapat abnormal return di periode peristiwa melemahnya rupiah pada 19 Maret 2020. Sedangkan untuk H1-nya, mu tidak sama dengan 0, terdapat abnormal return di periode peristiwa melemahnya rupiah pada 19 Maret 2020. Kriteria pengujian: HO diterima apabila nilai p-value lebih dari 5%. Sedangkan untuk HA-nya ditolak apabila nilai p-value kurang dari 5%. Profil perusahaan: yang pertama, PT Bank Sentral Asia Tbk. PT Bank Sentral Asia Tbk, BCA, IDX. BBCA adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada 21 Februari 1957 dengan nama 20 Bank Sentral Asia NP dan pernah menjadi bagian penting dari Salim Group. Dan yang kedua, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Awalnya Bank Rakyat Indonesia atau BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wijatmadja dengan nama De Purwokertose Hulp en Spaarbank der Islandse Hubde atau Bank Bantuan dan Simpanan milik kaum priayi Purwokerto, suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berbangsaan Indonesia pribumi. Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI pada periode setelah kemerdekaan RI. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1946 pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai bank pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dan untuk yang ketiga, PT Bank Mandiri Persero Tbk. Bank Mandiri didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia pada bulan Juli 1999. 4 bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia dilembur menjadi Bank Mandiri, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Berikutnya adalah hasil perhitungan perbanknya. Yang pertama di sini ada PT Bank Sentral Asia Terbuka. Untuk mencari expected return, kami menggunakan model kesesuaian rata-rata atau mean adjust model, di mana cara perhitungannya yaitu harga saham dibagi periode peristiwa. Nah, untuk periode peristiwanya itu yaitu 50. Lalu didapatkanlah angka minus 0,03527. Untuk mencari abnormal return, kami yaitu perhitungannya yaitu actual return dikurangi expected return. Lalu dapatkanlah abnormal return di kolom kanan. Untuk Bank BCA sendiri di sini dari periode T-5 hingga T+5 itu lebih dominan respon pasarnya kesesuaian efisiensi informasi. Untuk yang kedua yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Terbuka. Di sini kami menggunakan mean adjust model juga untuk mencari expected return-nya. Lalu abnormal return-nya didapatkan di kolom kanan ini. Nah, untuk Bank BRI sendiri di sini untuk periode T-5 hingga T+5 itu
lebih didominasi juga oleh respon pasar yang efisiensi informasi. Lalu yang ketiga, PT Bank Mandiri terbuka Persero. Di sini juga sama, untuk mencari expected return-nya itu menggunakan Minijust model. Untuk hasil abnormal return-nya ada di sebelah kanan juga. Lalu untuk Bank Mandiri sendiri itu lebih didominasi juga oleh respon pasar efisiensi informasi. Perkenalkan, nama saya Mutia Nur Fajar, NIM 153. Di sini saya akan menjelaskan hasil output SPSS uji normalitas, yang dimana hipotesisnya yaitu H0 mu sama dengan 0, yang artinya data berdistribusi normal. HA mu tidak sama dengan 0, yang artinya data tidak berdistribusi normal. Untuk kriterianya, jika kurang dari 0,05 maka H0-nya ditolak. Jika lebih besar dari 0,05 maka H0-nya diterima. Berdasarkan hasil output SPSS di atas menunjukkan hasil uji normalitas 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah serta average abnormal return sebelum dan sesudah pada saat peristiwa melemahnya rupiah pada tanggal 19 Maret 2020 diperoleh nilai signifikan, yang dimana nilai P-nya lebih besar dari 0,05. Artinya data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas dalam uji one sample t-test sudah terpenuhi. Lalu selanjutnya saya di sini akan menjelaskan hasil uji one sample t-test, yang dimana menghasilkan berdasarkan tabel di atas itu dilihat bahwa terdapat p-value yang melebihi 0,05 seperti di hari H-5, H-4, H-3 dan H-1, bahkan pada hari peristiwa dan juga pada H+1, H+2, H+3 dan H+5 setelah terjadinya peristiwa, yang artinya menerima H0, yaitu tidak terdapat abnormal return di periode peristiwa melemahnya rupiah pada tanggal 19 Maret 2020 bagi saham-saham yang kami teliti, yaitu saham perusahaan sektor perbankan yang terdiri dari Bank BCA, Bank BRI, dan juga Bank Mandiri. Sedangkan untuk hari H-2 sebelum peristiwa dan H+4 setelah peristiwa, di situ terdapat abnormal return di periode peristiwa melemahnya rupiah pada tanggal 19 Maret 2020 bagi saham-saham yang kami teliti, karena nilai SIG-nya kurang dari 0,05, yang artinya H0-nya ditolak. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan hasil uji pilot sample t-test, yang dimana berdasarkan tabel di atas dari uji beda data abnormal return sebelum dan sesudah, dapat diketahui bahwa nilai P-nya yaitu 0,382 lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima, yang artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai abnormal return pada sebelum peristiwa dan sesudah peristiwa melemahnya rupiah pada 19 Maret 2020 dengan taraf kesalahan 5%, menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan 95%, yang dapat dipastikan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai abnormal return 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah peristiwa melemahnya rupiah pada 19 Maret 2020. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis data dan pengujian dengan menggunakan uji pair dan one sample t-test yang dilakukan untuk menguji abnormal return sebelum dan sesudah kenaikan kurs dolar Amerika Serikat terhadap nilai tukar rupiah, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa kenaikan kurs dolar Amerika Serikat terhadap nilai tukar rupiah. Hal ini terbukti dengan hasil abnormal return yang tidak signifikan, dengan nilai SIG yang lebih besar daripada nilai alpha, yaitu 0,382 lebih besar daripada 0,05. Sarannya, pemerintah dan perusahaan perbankan diharapkan bekerja sama agar dapat menciptakan kebijakan keuangan yang baik dan juga menciptakan stimulus-stimulus dalam perbankan.
Hal ini guna untuk menjaga stabilitas keuangan agar tidak mengalami pemerosotan. Pemerintah juga mengharapkan agar debitur dapat melaksanakan dengan baik kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, karena kinerja debitur juga akan berpengaruh terhadap kinerja perbankan. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.